Selamat bertemu kembali pada episode pembelajaran IPS kali ini dengan topik pembelajaran adalah pasar bebas bersama saya Yohanes Molo Serat. Berkaitan dengan materi ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai antara lain: 1. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian pasar bebas. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan macam-macam organisasi pasar bebas. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya mengajak anak-anak sekalian untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan penuh perhatian. Bagian yang pertama, pengertian pasar bebas. Pasar bebas dikenal juga dengan perdagangan bebas. Pasar bebas atau perdagangan bebas adalah salah satu bentuk pasar di mana segala bentuk kebijakan, baik harga atau kebijakan lainnya, tidak ada patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Bagian yang kedua, macam-macam organisasi pasar bebas. Ada 5 organisasi pasar bebas yang perlu kita ketahui, antara lain: 1. ASEAN Economic Community, atau dengan kata lain Masyarakat Ekonomi ASEAN, disingkat MEA. Yang kedua, ASEAN Free Trade Area, disingkat AFTA. Yang ketiga, Asia Pacific Economic Corporation, disingkat APEC. Yang keempat, Masyarakat Ekonomi Eropa, disingkat MEA. Yang kelima, World Trade Organization, atau disingkat WTO. Untuk mengetahui lebih lanjut kelima organisasi tersebut, ikutilah penjelasan selanjutnya dengan penuh perhatian. A. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah suatu bentuk integrasi ekonomi ASEAN di mana semua negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. ASEAN Economic Community dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian ASEAN menjadi lebih baik serta bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju. Terwujudnya ASEAN Economic Community dapat menjadikan ASEAN menjadi lebih strategis di kancah internasional. Tujuan utama daripada MEA pada tahun 2015 adalah ingin menghilangkan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan tersebut yang diimplementasikan menjadi 4 pilar, antara lain: 1. MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah atau UKM. MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi tinggi yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, intellectual property rights,
ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional, atau dengan kata lain, Single Market and International Production Base. Yang keempat, masyarakat ekonomi ASEAN akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. B. ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat di Singapura pada tahun 1992. AFTA dibentuk dengan tujuan: 1. Meningkatkan kawasan sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN, intra-ASEAN trade. C. Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat APEC. Organisasi APEC diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia Bob Hawke di Seoul pada tahun 1989 yang terdiri dari 12 negara. Terbentuknya APEC dilatar belakangi oleh adanya perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur, di mana di Uni Soviet runtuhnya sistem ekonomi komunis tertutup secara bertahap, kemudian diikuti oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Yang kedua, adanya kekhawatiran gagalnya perundingan yang melatar belakangi terbentuknya WTO di Uruguay. Tujuan dibentuknya APEC antara lain: 1. Meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Yang keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Yang kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Yang keenam, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. D. Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa, disingkat ME. Masyarakat Ekonomi Eropa disebut juga dengan Uni Eropa. Pada tahun 2004, keanggotaannya terdiri dari 25 negara. Terbentuknya organisasi ini karena dilatar belakangi oleh beberapa hal.
antara lain: 1. Kemiskinan dan perpecahan sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Yang kedua, perjanjian pendirian pasar bersama batu bara dan baja, atau disebut dengan European Coal and Steel Community, di mana perjanjian ini dilakukan oleh 6 negara, antara lain Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia. Tujuan daripada masyarakat ekonomi Eropa adalah: 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota masyarakat ekonomi Eropa. World Trade Organization, disingkat WTO. WTO merupakan suatu badan internasional yang mengatur masalah perdagangan internasional. WTO dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, General Agreement on Trade and Trade. Anggota WTO saat ini lebih dari 150 negara, dengan 117 negara diantaranya merupakan negara berkembang. Tujuan daripada WTO antara lain: 1. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Yang keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Yang kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. Yang keenam, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Dan yang ketujuh, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita, khususnya materi tentang pasal 11. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Setelah menonton video pembelajaran ini, saya mohon dukungan Anda sekalian dengan memberi komen, like, share, dan subscribe